Ini ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Benar banget. Dengan kondisi yang sekarang harus kamu lewati. Kemudian juga mendapatkan komentar begitu banyak sekali. Ada yang mendukung tapi tidak sedikit juga yang kontra dengan kamu, dengan apa yang kamu lakukan. Setelah apa yang kamu lewati, apa dalam pikiran kamu sekarang ini ketika begitu banyak komentar-komentar miring tentang kamu? Ya, yang saya rasakan sedih. Ya betul kata Bapak, udah jatuh, ketimpa tangga. Mereka nggak ngerasain apa yang saya rasakan sakitnya. Saya buta, yang awalnya nggak buta, tiba-tiba buta, dikasih seperti ini. Dalam kondisi singkat seperti ini, siapa yang nggak sedih ngerasain seperti ini? Coba bayangin, andai mereka ada di posisi Agus di posisi mereka menghujat, gimana rasanya, rasa sakit itu yang Agus rasakan itu. Udah Agus merasa nahan rasa sakit yang begitu sakit, yang buat Agus depresi, ditambah hujatan itu. Baik. Cukup sakit yang Agus rasakan tuh saat ini. Tapi Agus tetap harus kuat menghadapin hidup apapun yang terjadi. Itu yang Agus harus jalani. Agus, yang kita dengar bahwa Agus Salim ini melaporkan Mbak Novi dengan dugaan pencemaran nama baik. Kenapa harus melaporkan orang yang menginisiasi untuk menggalang donasi bagi Agus? Agus sangat mengapresiasi kebaikan, mengapresiasi kebaikan Teteh Novi. Tapi Agus juga terima kasih banyak karena bantuan dia juga Agus bisa seperti ini, terkenal juga dengan hujatannya juga. Cuman yang Agus sesalkan itu kenapa di media sosial memberi statement-statement yang jelek tentang Agus, keluarga Agus. Agus udah minta maaf pertama, sampai Agus sujud datang ke rumahnya minta maaf. Kedua kali juga Agus sudah minta maaf sama Teteh. Tapi kenapa Teteh lakukan seperti itu lagi, mengupload di story dengan kata-kata sindiran, walaupun itu dari netizen? Kenapa harus komen yang jelek gitu ke Agus? Agus, mohon maaf saya potong. Iya. Dana atau donasi yang terkumpul itu kurang lebih 1,4 miliar rupiah, betul ya Bang? Benar. Ya, kurang lebih. Jadi gini, saya jelaskan. Uang 1,3 miliar itu sudah di Novi di yayasannya gitu. Jadi nggak usah lagi petisi minta uangnya di sana. Dikembalikan maksudnya? Bukan dikembalikan, diminta secara paksa, diancam-ancam untuk dilaporkan ke dinas sosial. Jadi kalau kalian beranggapan bahwa untung gara-gara Novi Agus bisa dapat uang, terbalik. Kalau mereka nggak ada orang buta, nggak ada orang yang cacat kena korban kriminal ini, siapa yang mau nyumbang gitu? Justru melalui Denny Sumargo, sehingga kalian sumbanglah seikhlasnya, dibantulah. Cuman dari sumbangan sedikit jadi bukit. Nah di sini caranya kenapa kita laporkan pencemaran? Ya ini orang saya lihat kenapa saya tertarik, saya membela kaum yang lemah. Sudah bersujud-sujud minta maaf, jangan dipermalukan. Tetap aja diposting. Sudah minta maaf. Udah minta maaf, maksudnya kalau dia ada kelemahan, namanya orang buta, ditutupi aibnya. Ini terbalik, nih, uang 1,5 miliar BPJS, emang kenapa kalau di BPJS? Ya. Apakah berobat langsung ada 1,5 langsung besok langsung sembuh? Kan tidak ada proses. Tapi mereka nggak sabaran. Tujuannya adalah supaya mempermalukan Agus agar uang itu jangan nyumbang secara pribadi ke dia, malah ke yayasan. Nah, padahal oleh karena itu kita minta diaudit yayasannya. Karena di samping uang dari 1,3 lewat Agus, ada juga yang lewat yayasan. Nah, saya sudah berkomunikasi dengan Denny Sumargo. Denny Sumargo mengatakan itu uang buat Agus, walaupun nanti Novi tidak memberikan kepada Agus, bisa digunakan untuk kehidupan dia. Dia udah nggak bisa bekerja. Dan bisa digunakan dia untuk ngasih keluarganya, membangun rumahnya, membangun rumah tangganya untuk istrinya, nggak ada masalah. Namanya orang menyumbang secara ikhlas. Kenapa harus dia lapor beli sayur, beli tomat, beli toge hari ini harus dengan catatan, gitu ya kira-kira. Baik Bang, nanti kita akan lanjut lagi dengan Abang, termasuk juga tindakan hukum apa yang akan diambil oleh Agus. Tapi mohon maaf Agus, kalimat apa memang yang kamu dapatkan di media sosial sampai akhirnya kamu mau melaporkan Mbak Novi dengan dugaan pencemaran nama baik? Misalnya apa? Dampak hujatan aja Gus, Iya. masalah disiram sekeluarga pakai air keras. Iya, jadi tuh kayak dia mengupload Bagi warisan.
berbagi warisan, bagi-bagi. Ini memang itu uang Maksudnya warisan berbagi buat warisan itu siapa yang bagi-bagi. Dianggap uang sumbangan seolah-olah uang warisan, Uang warisan dibagikan ke pada- istri. Padahal tidak seperti itu. Itu fitnah, beli Shopee, beli apa. Akhirnya orang dibenci kan jadinya. Iya. Jadi Nah, itu dampaknya orang membuat dampak petisi, benci. beli air keras untuk membutakan semua keluarga Agus. Petisi untuk supaya yang membutakan mata Agus dikeluarin dari penjara. Itu terbalik, itu tidak dicegah oleh Nopi. Silakan Agus Terus jelaskan. terus yang paling menyakitkan itu udah dia beri statement ke istri Agus, inilah itulah. Jadi komen yang jelek itu malah untuk pengikut dia itu dikasih gift lagi. Yang sedihnya Agus itu. Ya, dikasih hadiah yang Dikasih memburukkan hadiah dia. yang maksudnya yang ngejelekin istri Agus diupload di media sosial dia. Dikasih hadiah Gimana coba Kasih hadiah sama sama Nopi ya. Teteh. setiap orang yang berkomentar. Iya. Setiap yang Ya, berkomentar setiap buruk. berkomentar buruk diupload di media sosialnya. Salah satu contohnya komentar. Contohnya yaitu kayak komen yang jelek nih begini-begini, terus tuh Oke. kasih gift sama dianya. Oke. Terus Dan dia kita sudah membuktikan handphone yang dibelikan itu adalah handphone yang jauh sebelum dapat uang. Oke, baik Bang, nanti Mas ini ada harta apa? Mas kawinnya dia. Iya. Sebelum itu Oke. dituduh membeli emas. nanti kita bahas ya, karena itu handphone juga termasuk salah satu poin yang dibahas, katanya uangnya dipakai buat beli handphone ya. Tapi kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ampiar di rumah, ini ada statement dari Agus termasuk juga keluarga ketika uang yang akhirnya dikembalikan. Seperti apa dan apa alasannya, kemudian langkah hukum apa yang akan dilakukan oleh Agus dan juga melalui Bang Farhad Abbas. Kita akan kembali saat lagi, tetapi pagi-pagi hari.